Halo Tribuners, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini pikiran bisa dicapai. Itu tadi adalah kata-kata dari Napoleon Hill. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Kesehatan. Tribuners, pernah nggak kalian mendengar bahwa pikiran bisa menarik hal-hal yang ingin kalian capai dalam hidup? Ada yang menyebutnya the law of attraction. Sebagian orang menganggapnya rahasia sukses, sebagian lagi menilainya hanya mitos tanpa bukti. Hari ini kita akan membongkar apakah law of attraction benar-benar bekerja atau hanya sekadar sugesti belaka. Mari bahas fakta-fakta ilmiah di balik LOA, meluruskan miskonsepsi dan menemukan bagaimana cara menerapkannya secara efektif. Untuk itu, dalam episode Cakap-Cakap edisi Kesehatan kali ini, kita mengangkat tema yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu the law of attraction, mitos atau fakta. Tidak hanya teori, kalian juga akan mendengar pengalaman nyata dan wawasan praktis yang bisa langsung dipraktikkan. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Adi W. Gunawan, STMPD, Certified Clinical Hypnotherapist, seorang akademisi, peneliti, hipnoterapis klinis, dan pakar mind technology yang karyanya sudah membantu ratusan ribu orang bertransformasi, juga dikenal sebagai Indonesia's leading expert in consciousness technology, Ketua Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, dan pencipta The Heart Technique. Jadi siapkan pikiran kalian secara terbuka karena obrolan ini dapat mengubah cara kita melihat diri, hidup, dan masa depan. Halo Bapak Adi, apa kabar? Selalu luar biasa Joy, senang sekali bisa jumpa lagi ya. Iya. Terakhir kali kita jumpa berapa bulan yang lalu ya? Beberapa bulan yang lalu. Kayaknya nih udah podcast ketiga di Tribun Medan ya Pak? Sepertinya ya, dan saya lihat Joy juga berubah banyak nih. Berubah banyak Tribuners ya. Jadi mana tahu kalian nih yang ngefans sama Pak Adi datang lagi nih, datang ke Tribun Medan. Oke Pak Adi, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Nah, Joy ini penasaran dengan mind technology yang Pak Adi dalami selama 20 tahun ini ya. Udah cukup lama. Nah, apakah manusia yang sangat unik ini berbeda satu dengan yang lainnya, tapi sebenarnya memiliki pikiran dan cara kerja fungsinya sama di seluruh belahan dunia ini, Pak? Oke, jadi sebenarnya kita dibekali oleh Tuhan ya, pikiran yang sama sebenarnya. Jadi ada perangkat yang sama, pikiran sadar, pikiran bawah sadar dengan segala fungsi dan komponennya. Tinggal sekarang bagaimana kita menggunakannya. Setiap orang ini menggunakan pikiran dengan cara yang berbeda. Dan ini akan menentukan kualitas hidup mereka nanti. Kalau kita berbicara pikiran, sebenarnya ada hukum-hukum yang perlu kita pahami. Oke. Jadi saya menyebutnya sebagai itu hukum mental. Kalau di sekolah kita belajar hukum fisika, itu jelas ya. Bisa dihitung, ada teorinya, bisa dilihat, bisa divalidasi secara ilmiah. Hukum mental ini adalah hukum yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Tetapi ini ada, real, dan berdampak kepada kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana kita menggunakan pikiran kita, perilaku kita, ini tentu saja suka atau tidak suka, sejalan atau tidak dengan hukum-hukum mental ini. Kalau sejalan dan bagus, hidup kita pasti enak. Oke. Kalau tidak sejalan, tidak baik, ya otomatis lah pasti tidak enak. Nah, sekarang apa saja hukum mental ini? Beberapa ya. Pernah dengar nggak hukum sebab akibat? Iya, pernah. Atau disebut juga dengan hukum tabur tuai. Tabur tuai. Jadi apapun yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur, katakanlah ini ada sebuah ladang yang sangat subur, tanah yang sangat subur, kita menabur bibit padi misalnya, yang tumbuh selalu padi. Tidak mungkin ubi. Tidak mungkin ubi. Tidak mungkin jagung ya. Kita kalau tanamnya ini adalah pohon belimbing, tidak mungkin tumbuhnya pohon duren. Betul. Jadi hukum tabur tuai sama dengan kehidupan kita. Kita menabur kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan. Ini juga hukum sebab akibat kan? Disebut juga hukum semesta baja. Karena itu
tidak bisa tidak pasti seperti ini. Oke. Yang pertama hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat. Ada lagi hukum konsentrasi. Jadi untuk sesuatu hal yang kita curahkan perhatian, energi kita pikirkan, kita lakukan, kita ulangi. Semakin kita beri energi, dia akan menjadi semakin kuat, semakin kuat. Termasuk juga kepercayaan kita, belief kita. Semakin kita beri energi, kita fokus kepada belief ini, dia akan semakin kuat. Dan dia akan mempengaruhi kita berikutnya. Itu hukum konsentrasi. Ada lagi hukum kesesuaian. Artinya apa? Apa yang ada di dalam diri kita, itu tercermin di luar. Jadi kalau misalkan di dalam ini kita orangnya baik, sabar, pengertian, ya bahagia, sopan, tulus, maka lingkungan kita akan memberikan perlakuan yang sama seperti yang ada di dalam. Jadi kalau misalkan ada orang yang merasa dirinya, kenapa sih saya seperti ini? Kenapa sih kok lingkungan memperlakukan saya seperti ini? Sebenarnya jangan cek lingkungan. Ini adalah akibat atau dampak. Cerminan diri. Cerminan. Nah, hukum kesesuaian menyatakan as within, so without. Bagaimana yang ada di dalam, itu juga yang tercermin di luar. Ada lagi hukum kompensasi. Jadi artinya apa? Apapun yang kita lakukan, kontribusi apapun yang kita berikan kepada masyarakat, kita akan mendapatkan yang setimpal dengan ini. Jadi kalau orang melakukan kerja, upaya sungguh-sungguh, tapi ternyata kontribusinya kepada masyarakat ini kurang atau tidak baik, ya janganlah berharap hasil yang baik. Tidak mungkin, kompensasinya tidak akan mungkin bisa baik. Jadi alam ini mengatur dengan sangat adil ya. Kalau kontribusinya bagus, kita akan mendapatkan imbal balik yang sangat bagus. Ada lagi hukum kepercayaan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita percaya dengan sungguh-sungguh, apalagi melibatkan emosi yang intens, ini akan menjadi realitasnya kita. Ada di kitab suci itu. Iya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Allah itu seperti yang diprasangkakan hambanya. Ada lagi yang menyatakan, apa yang aku takutkan itu yang menimpa diriku, dan apa yang aku cemaskan itu yang mendatangiku. Tuh. Dia percaya sesuatu, dia khawatir, dia cemas, itu datang itu. Ya, dan ini juga sangat sejalan dengan satu hukum lagi, yaitu hukum yang kita akan bahas, itu hukum daya tarik. Jadi kita akan menarik hal-hal, orang, peristiwa, situasi, kesempatan, apapun itu yang sejalan dengan pikiran dominan kita, vibrasi dominan kita. Jadi kalau pikiran kita, tentu saja ini dipengaruhi juga oleh beliefnya kita. Hukum kepercayaan itu tadi. Kalau kita percaya sesuatu dengan sepenuh hati kita, dengan emosi yang intens, kemudian kita memancarkan vibrasi itu, getaran-getaran pikiran ini ke sekeliling kita, pikiran dominan ini akan menarik orang, situasi, kejadian, peristiwa atau apapun itu ke dalam diri kita. Ini yang orang kenal sebagai LOA, the Law of Attraction, atau hukum daya tarik. Jadi pengantarnya seperti ini. Oke, Pak. Berarti ini yang bakalan benar-benar kita bahas itu tadi adalah LOA, hukum daya tarik Ya. atau the law of attraction. Ya. Nah, Pak Adi bisa berikan penjelasan yang lebih mendalam lagi nggak tentang di mana letak kebenaran ilmiahnya ya mengenai LOA ini? Terus barangkali ada dukungan riset atau dasar ilmiah yang signifikan yang bisa Bapak jelaskan. Oke, jadi saya mencari sebenarnya ada nggak sih riset atau validasi ilmiah mengenai ini. Sampai sekarang belum ada satupun orang melakukan riset mendalam seperti ini. Memang belum ada. Akan tetapi sama seperti juga katakanlah soal kesadaran. Kesadaran ini sulit sekali divalidasi dengan instrumen atau apapun yang ada ya. Tapi kita tahu dia ada. LOA ini yang mudahnya beginilah. Pernah nggak kita terpikir mengenai seseorang dan tidak lama kemudian orang itu kirim pesan? Iya. Nah, itu kebetulan nggak? Kalau sekali itu kebetulan. Oke. Pernah nggak terjadi? Nggak cuma sekali, bisa beberapa kali. Itu LOA itu. Kalau saya menggunakan LOA yang paling mudah adalah kalau cari parkir. Parkir? Ya. Mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau hari apapun yang katanya lagi ramai parkir, dari rumah saya sudah niatkan, saya mau parkir di lokasi ini. Pernah saya malah coba yang dekat pintu masuk. Yakin saja, sana, dapat tuh. Walaupun lagi antriannya panjang, nanti akan ada satu situasi di mana,
tiba-tiba ada mobil keluar dan kita masuk ke dalamnya. Ya, ada lagi misalkan kita ini memikirkan teman sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba entah di mall atau di mana, loh, ketemu. dia ada di depan. So ini adalah LOE. Ini sangat banyak kita jumpai ya. Ada yang menyebutnya dengan sinkronisitas. Jadi orang bilang kebetulan. Tapi ini kebetulan yang tidak kebetulan. Ya. So satu teori yang saya pelajari itu adalah teori yang digagas oleh Jacobo Greenberg. Beliau menulisnya dalam bahasa Spanyol, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah teori sinergi. Jadi itu sebuah teori yang menjelaskan bagaimana ini teori pun sebenarnya banyak juga yang kurang setuju ya, karena ya biasalah masing-masing pakar itu punya pemahaman yang berbeda. Tapi paling tidak kita punya sebuah teori yang sebagai kerangka kerja. Oh, bahwa pikiran, otak, kemudian ada jejaring energi di semesta ini dan itu saling terhubung. Ya, itu cukup panjang itu teorinya, tapi intinya adalah belief kita, pikiran kita, getaran dari otak kita ini akan mempengaruhi, itu ada namanya lattice itu adalah jejaring energi yang ada di semesta ini, dan itu akan membantu kita untuk bisa mencipta realitas. Memang agak-agak kompleks ini bahasanya, tapi ini bisa dipahami, dan ini benar. Saat kita berpikir positif, misalkan kita menginginkan sesuatu, nah ini yang mudahnya begini. Ada cerita ya, beberapa tahun yang lalu saya ke luar negeri, saya diundang oleh satu komunitas. Ya kalau diundang ke Hong Kong ya, kalau saya ke komunitas itu kan nggak mungkin lah saya minta naik pesawat yang bisnis kelas, kan nggak enak lah. Jadi ya sudahlah, tahu diri aja, yang ekonomi aja lah. Tapi saya kepingin naik bisnis. Apa yang terjadi kemudian? Entah bagaimana, pas lagi check-in, saya dengan istri berangkat orang dua, pas lagi check-in, yang terjadi adalah tiba-tiba petugasnya bilang, selamat pagi Bapak, apakah berkenan kalau kursinya Bapak kami geser ke nomor ini? Dan saya tahu itu adalah kelas bisnis itu. Saya bilang, oh tentu saja tidak keberatan. Saya bilang, sangat tidak keberatan ya. Siapa yang tidak mau? Dan apakah dibilang kebetulan? Ya kalau sekali itu oke lah. Saya ngalami ini beberapa kali. Kadang juga ya, ini cerita di pada saat anak-anak masih kecil. Saya ngajak anak-anak keluar nih malam-malam ke mall makan. Di rumah saya sudah bilang begini sama anak-anak. Bapak pengen tahu, malam ini siapa yang bayar makan malamnya kita? Anak ini bilang, Pak jangan ngomong gitu Pak. Kenapa? Karena beberapa kali saya berniat seperti itu, terjadi. Nanti pas lagi makan, tiba-tiba ada teman yang nyapa. Rupanya dia di sebelah dalam, saya nggak lihat dia. Keluar, halo Pak Adi, oh ya gimana apa kabar Pak Steve? Sudah lama nggak jumpa. Ngobrol-ngobrol sebentar, Pak saya pamit duluan Pak. Sudah saya bayarkan. Wah, saya bilang dalam hati, terus saya gini, Bapak jangan gitu Pak, saya ini nggak enak. Udah nggak apa-apa Pak, sudah lama kita nggak ketemu. Nah maksudnya beritahu di depan kalau Bapak mau ngeraktir. Kalau Bapak mau ngeraktir, saya pesannya lebih banyak gitu. Nah, apakah ini kebetulan? Bagi saya enggak. Ini adalah bagaimana getaran pikiran kita ini, belief kita ini, mengkonstruksi realitasnya kita. Ya itu yang orang sebut sebagai LOE. Bingung ya? Menarik ya? Menarik. Nah, tapi Pak Adi, secara nggak langsung yang dari Pak Adi bilang itu adalah pikiran kita yang menuntun kita untuk mencapai sesuatu hal. Tapi kita throwback ya dengan orang-orang zaman dulu ya, mana tahu Tribuners masih sempat merasakan. Kalau ada dulu anak bayi Pak, mana tahu Bapak sempat juga merasakan kok badannya gendut atau dia cantik atau dia ganteng, dibilang dia jelek, badannya buruk, baru kan? Ada juga nih kayak teman-teman Joy juga memiliki kepercayaan kalau dia memikirkan misalnya dia pengen apa ya, pengen beli makeup lah, pengen beli makeup kan, ya aku pengen lah beli makeup hari Sabtu. Tapi kalau dia mikirkan kayak gitu, pasti di hari Sabtu itu ada aja kegiatan dia sehingga nggak bisa beli makeup. Jadi dia memikirkan sebaliknya, aku nggak mau beli makeup. Nah, jadi malah kebalikannya yang dia pikirkan. Itu bagaimana Pak? Jadi begini. Orang-orang zaman dulu kan ya anak yang cantik dibilang jelek ya, oke, yang bagus dibilang gendut, whatever lah. Itu kan sebenarnya kalau saya lihat intinya adalah supaya anak ini tidak besar kepala lah. Ya, mereka dibalik. Ada tetapinya ini, itu dari sisi ilmu pikiran itu salah. Karena pada saat anak masih kecil, lah kalau anak cantik bilang aja cantik. Anak jelek pun dalam tanda kutip ya. Kita bilang aja dia cantik, dia ganteng. Nanti dia percaya. Kalau dia percaya dia tuh cantik, padahal menurut standar orang tidak,
dia ganteng, padahal orang bilang tidak, nggak apa-apa, dia akan percaya. Kalau dia percaya, maka responnya dia itu dalam hidupnya itu menjadi bagus. Dibandingkan, ada ini bercanda tapi ada yang bilang, saya nonton sebuah video, dia bilang, mukanya memang agak jelek lah nih, laki-laki ini. Tapi dia bilang gini, teman-teman, ini muka jelek saya ini, itu gara-gara apa? Waktu kecil tuh, ibu saya selalu bilang, mana muka jeleknya? Ya. Mana mau? Dan itu keterusan sampai sekarang jelek, dia bilang begitu, ya kan? Itu kurang bagus. Jadi tidak bisa. Usahakan berbicara mengenai hal yang positif. Nah, ada juga yang misalkan dia punya target ini, saya mau beli make up nih hari Sabtu. Tapi kenapa nggak kejadian? Kita harus tahu, pikiran ada dua, sadar sama bawah sadar. Pikiran sadar maunya A, kalau bawah sadarnya bilang enggak dapat loh. Karena bawah sadar itu jauh lebih kuat daripada pikiran sadar. Kita harus mengerti, kalau sering-sering misalkan dia maunya A tapi nggak jadi, dia maunya ini nggak jadi. Yang kita harus cek adalah, ini sebenarnya di bawah sadarnya ada apa ini? Bisa jadi terjadi ada itu sabotase diri. Kan ini yang mudah, saya mau beli makeup hari Sabtu dia orangnya ada kesibukan. Kalau kita bicara hidup, goal saya adalah saya mau mencapai ini. Tapi kenapa kok nggak bisa? Karena sama bawah sadar dia disabotase. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bukan dibalik-balik loh, jangan loh. Ada tuh teman saya, istrinya itu tadi dia punya belief bahwa harus dibalik. Jadi kalau dia mau anaknya pintar, dia bilang kamu tuh bodoh. Kalau dia mau bilang mau puji anaknya cantik, dia bilang kamu tuh jelek. Anak waktu kecil itu kan percaya apa yang orang tuanya katakan. Jadi akhirnya anak itu mengadopsi belief, percaya bahwa dia gendut, dia jelek, dia bodoh. Setelah besar kira-kira gimana dia? Ya, itu yang dia percaya. Itu yang dia percaya, dia minder, dan begitu dia sudah minder, beliefnya nggak bagus, itu kan terpancar ke sekitarnya. Kira-kira sesuai dengan hukum mental tadi, hukum kesesuaian. As within, so without. Apa yang ada di dalam, itu yang akan terpancar keluar, kayak cermin kan? Jadi kalau di dalam dia merasa, padahal dia cantik loh, merasa dia gendut, jelek, ya, bodoh, dan segala macam, dia secara tidak sadar, bawah sadar akan memancarkan itu ke sekelilingnya, sehingga orang-orang akan memperlakukan dia seperti yang dia percaya. Kasihan kan kalau kayak begitu? Nah, itu yang orang bilang LOE. Dari mana? Ya dari sikapnya dia, beliefnya dia terpancar tanpa dia sadari, orang-orang bisa nangkep. Jadi kita tuh berkomunikasi tidak saja secara verbal begini. Pernah nggak Joy ketemu orang ya, jumpa, nggak usah bicara, baru duduk saja rasanya, enak loh orang ini, rasanya vibes-nya tuh, wow, nyaman ya, senang langsung sama orang ini. Tapi ada juga yang nggak usah bicara deh, baru jumpa, rasanya kita capek sekali, bener nggak? Itu vibes. Kita berkomunikasi lewat vibrasi. Dan ini ada penelitiannya. Jadi pada saat orang itu vibes-nya positif, dia percaya diri, lingkaran energinya tubuhnya dia itu, ini penelitian oleh Harvard Institute di Amerika ya, itu kan beririsan dengan lingkaran medan energi tubuh orang di sekitarnya, sehingga terjadi komunikasi nonverbal. Nah, itu yang dikatakan apa yang ada di dalam itu tercermin di luar. Satu contoh lagi nih ya mengenai hal ini. Pernah nggak jumpa ada anak katakan yang kelas 1, dia itu dibully temannya, terus orang tuanya marah, anak ini dipindahkan ke sekolah lain? Iya, pernah. Oke. Di sekolah lain kira-kira gimana dia? Bisa jadi kayak gitu juga. Dibully lagi. Kenapa? Hukum kesesuaian, hukum daya tarik. Ya. Dia di sekolah lama dibully kan marah dong. Dia terluka, nggak berdaya. Ini kan menjadi sesuatu yang mengganggu dirinya dia. Tapi belum dibereskan ini. Trauma atau luka ini. Dipindahkan ke sekolah berikutnya, vibrasinya adalah vibrasi negatif. Bahwa dia ini pernah dibully lah, teman-temannya nggak suka sama dia. As within, so without. Sehingga dia, disadari atau tidak, akan menarik orang-orang. Mengapa sih dari sekian banyak anak yang dicari kok dia? Belum lagi, ini ada kejadian saya tangani nih, klien. Mamanya pindah ke sekolah A, memindahkan anak ini ke sekolah baru, dan ini sekolah bagus. Terus, kenapa anaknya kok masih juga diganggu? Saya tanya ke mamanya, Ibu, kalau anak lagi di sekolah, Ibu mikir apa? Saya mikirnya nih, Pak, gimana anak saya? Dibully nggak ya? Jangan-jangan dibully. Jangan-jangan. Nah, saya bilang, apa yang kamu takutkan?
Itu yang menimpa dirimu itu terjadi. Kenapa? Karena Anda mengirimkan getaran-getaran pikiran ini. Anak saya dibully, anak saya dibully. Jadi orang yang sebenarnya tidak kepingin ngebully anak ini, mendapat kiriman kayak gini, ya terjadilah. Pada saat dia mengubah cara berpikirnya dia, inner talk ini sudah nggak lagi terjadi, semua gangguan pada anaknya berhenti. Mau percaya mau tidak, ini real. Nah, cuma ini kan kita nggak bisa kuantifikasi nih masalahnya ini. Belum ada penelitian melakukan itu. Tetapi kita menemukan ini dalam kehidupan keseharian kita. Seharusnya yang nonton ini kebanyakan ibu-ibu ya. Gitu ya? Kenapa? Karena kayak mungkin ya perasaan seorang orang tua sering kan cemas terhadap anaknya. Kayak Joy pribadi kan, mama itu sering kali berpikir, anakku sehat nggak ya? Ujung-ujungnya sakit setelah mama nanya kayak gitu kan. Pasti nggak lama setelah itu sakit Joy-nya. Sering kali dia berpikiran seperti itu, kecemasan pribadi dia gitu loh. Ya soalnya pada saat mama berbicara begini, walaupun lewat telepon kan Joy menangkap vibrasinya. Itu yang pertama. Kedua, bawah sadarnya Joy sudah nangkap nih. Kalau mama bicara begini, berarti mama khawatir saya sakit. Dan Joy sudah pernah misalkan sebelumnya mengalami ini. Jadi itu sebenarnya kayak mengulangi pola saja. Oh jadi kalau mama telepon nanya, walaupun saya tidak mau sakit, bawah sadarnya bilang, ya mama mau kan tanya. Dan tempo hari kan kamu sudah pernah sakit. Ya sudahlah kalau gitu dibuat aja sakit sekalian. Ya, nanti saya bereskan ini mudah ini nanti saya bereskan, saya bantu. Serius. Oke, kalau gitu Pak Adi seberapa efektif LOA atau yang biasanya kita sering bilang manifesting ini manifesting, ya, dalam pencapaian hidup seseorang? Saya menyatakan satu hal dulu ya. Ini satu hal yang perlu dipahami benar bahwa ada hal yang orang salah pahami mengenai manifesting atau LOA. Mereka berpikir kalau sudah ngerti cara mengendalikan pikiran, bisa ngobok-ngobok otak-ngatik pikiran bawah sadar, ngerti cara manifesting, maka apapun yang dia inginkan pasti bisa terjadi. Iya. Ini salah. Oke. Ya. Ada dua komponen yang harus dipahami untuk bisa meraih sukses. Kalau di workshop itu saya menyelenggarakan namanya workshop Quantum Life Transformation, itu selalu ada faktor Tuhan dan ada faktor manusia. Nggak bisa dong kita menafikan atau meniadakan faktor Tuhan ini. Nggak mungkin itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, saya nggak bisa masuk ke faktor Tuhan karena ini urusan relasi vertikal dan ini sangat personal. Tapi intinya adalah ada faktor X ini. Kalau Tuhan tidak ridho, karmanya tidak mendukung, nggak bisa. Ya, jadi usahakan dulu yang ini bagus, ya, dekat dengan Tuhan, doa dan segala macam lah, berbuat kebaikan. Nah, sekarang untuk goal manifesting akan sangat membantu. Jadi kita tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh pikiran sadar. Kita hanya bisa mendapatkan apa yang diinginkan, disetujui oleh pikiran bawah sadar. Jadi pikiran sadar itu mempengaruhi kita paling 1-5%, bawah sadar 95-99%. Jadi walaupun kita bilang saya mau ini, bawah sadar bilang enggak mungkin. Tidak akan bisa dapat itu. Bawah sadar kalau ngeblok kita, menghambat kita, dia nggak setuju, itu bisa salah satu dari 5 cara. Bisa lewat emosi yang tidak nyaman. Bayangkan saja goalnya, sudah nggak nyaman, itu berarti ada blocking. Yang kedua ini adalah lewat sensasi fisik. Biasa ada orang membayangkan goal, kepalanya tiba-tiba pusing, perutnya nggak enak, punggungnya nggak, nah sensasi fisik. Yang ketiga bisa lewat mimpi. Yang keempat itu bisa lewat intuisi. Dan yang kelima itu bisa lewat ini. Biasanya ada suara-suara yang berbicara. Misalnya kita bilang, saya kepingin dia mencapai ini. Tiba-tiba ada suara bilang, ngimpi kamu, siapa lu? Nggak mungkin lah, ada kayak begitu kan? Nah, ini adalah cara bawah sadar berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau kita mau manifesting, nomor satu goalnya harus jelas nih. Misalkan penghasilan, angkanya berapa? Nggak bisa bilang, saya mau jadi orang kaya. Bagi bawah sadar, kaya itu relatif loh. Ya kan? Saya mau jadi orang hebat. Hebat apa dulu nih? Harus jelas. Pernah dengar gak cerita dulu waktu kecil ada anak kecil di desa tuh, sahabat baik mereka tuh bermimpi bahwa suatu saat nanti setelah dewasa, yang satu bilang saya mau jadi orang kaya.
kipas-kipas saja duit datang. Wih, ada lagi bilang saya lebih hebat, saya hanya goyang-goyang kaki saja duit datang, ya. Ada lagi yang bilang saya mau jadi orang kaya, saya bisa perintah-perintah tuh pejabat, orang kaya pun saya bisa perintah, punya pengaruh. Ada lagi saya ingin jadi orang yang ada duit dan dikelilingi oleh banyak wanita. Wis. Satu lagi bilang saya paling hebat, saya tidak melakukan apapun dan duit itu datang. Ya, pernah dengar? So yang pertama adalah yang kipas-kipas itu dia jadi orang jual sate. Loh, bukan sesuatu yang jelek, tapi bawah sadar itu bilang akan mengartikan, menafsirkan sesuai dengan pemahaman bawah sadar. Yang goyang-goyang kaki dapat duit jadi penjahit. Oke. Yang bisa perintah-perintah orang kaya, pejabat katanya apa? Tukang parkir ya. Ayo mundur kan begitu. Ada lagi yang apa satunya itu tadi? Tidak ngapa-ngapain. Yang tidak, enggak, yang dikelilingi wanita cantik. Dikelilingi wanita cantik. Ternyata dia jadi orang yang jualan itu loh, yang naik sepeda motor bawa sayur-sayur ke komplek. Apa di sini bilang? Along-along. Along-along ya. Nah, itu kan dia dikelilingi oleh mak-mak kan, yang masih pakai roll, pakai daster begitu. Kan tidak salah. Nah, yang satu yang paling luar biasa, I do nothing, I achieve everything. Tidak melakukan apapun, saya dapat duit. Apa yang dia lakukan? Jaga toilet umum. Jadi dia duduk dia udah tiba-tiba aja orang masuk keluar kasih duit. Nah, kita harus jelas. Setelah targetnya jelas, misalkan penghasilan atau sudah punya pacar ya. Sudah, Pak. Tempornya ada bikin target nggak? Syarat pacarnya apa ada nggak? Ada. Dapat sesuai itu nggak? Sesuai. Nah, kalau gitu syukur. Ya, kalau nggak saya bisa kasih saran ini. Ya. Nah, jadi kalau sudah jelas targetnya, kemudian kita bayangkan seolah-olah itu sudah terjadi. Ya. Mengapa kita perlu melakukan ini? Karena pikiran sadar ini tahu, ini cuma membayangkan, pura-pura saja. Ini nggak benar ini. Tapi di bawah sadar, nggak bisa. Bawah sadar itu tidak bisa membedakan real, imajiner, mimpi, nggak bisa. Semua dianggap nyata. Jadi waktu kita membayangkan goalnya telah tercapai, cek nyaman atau tidak. Kalau kita nyaman, maka ini akan membantu kita. Karena kan vibrasi kita jalan ini. Kita bertemu dengan orang, peristiwa, situasi yang akan bisa membantu kita seolah-olah ini kebetulan untuk memanifestasikan goal ini dengan lebih mudah dibandingkan kita tidak membayangkan. Karena dengan kita membayangkan, itu kan sebenarnya kita membuat seolah-olah ini sudah terjadi. Dan bagi bawah sadar nggak ada seolah-olah. Bagi bawah sadar ya atau tidak. Dan kalau ini sudah terjadi, berarti gini, segala sesuatu itu diciptakan dua kali. Secara mental, barulah realitas fisiknya. Kalau kita mau bangun gedung misalkan, mental dulu dong. Saya maunya ini. Kita gambar dulu kan. Setelah gambar, jadi kan. Kalau sekarang kan pakai 3D, bagus nih, seolah-olah sudah jadi beneran. Barulah kita manifesting. Harus ada upaya. Begitu. Berarti kita ini nggak bisa hanya manifesting tanpa ada aksi nyata ya, Pak? Bisa. Tapi nggak dapat apa-apa. Ya manifesting tapi zero gitu loh. Ya, banyak orang salah di sini. Dia bilang pokoknya I believe gitu kan? I receive. Pokoknya saya yakin saja deh. Saya bayangkan saya dapat. Nggak bisa. Omong kosong. Ya, apakah dia bisa melakukan manifesting hanya dengan membayangkan? Bisa. Apakah boleh? Boleh. Hasilnya zero. Mengapa? Nah, sekarang misalkan Joy ini kepingin punya pacar yang baik, yang ganteng, yang ini, yang itu ya. Tapi Joy itu udah pernah keluar rumah. Di rumah saja. Kira-kira ketemu nggak? Enggak. Jangan berharap ada yang jumpain langsung. Makanya, ketemu alo-alo mungkin ya. Nah, kan pas beli sayur di depan. Jadi, kita harus do action. Sekecil apapun harus ada action supaya bawah sadar bilang, orang ini serius ini. Saya ceritakan pengalaman saya. Boleh, Pak. Berapa tahun yang lalu, di tahun 2010 itu, 15 tahun yang lalu lah, itu saya ingin mendapatkan sebuah lahan untuk yang menjadi kantor saya sekarang ini, Adi Gunawan Institute di Surabaya. Sebelum saya mendapatkan itu, saya tulis syaratnya. Ya, harus ini. Saya tulis banyak syaratnya ini. Termasuk harganya harus murah lah, segala macamnya, aman, nggak banjir dekat rumah. Saya manifesting setiap malam, kalau saya mau tidur itu saya baca, saya rasakan saya bahagia, saya bayangkan seolah-olah saya sudah dapat, dan saya happy gitu loh.
Tapi kalau saya nggak melakukan apapun ya nggak bisa dong. Iya. Jadi ya saya mengedukasi bawah sadar saya, saya ini serius loh mau dapat barang ini. Jadi bagaimana? Saya mulai googling, saya cari ada nggak rumah dijual. Kemudian saya menghubungi broker properti. Kalau di Surabaya dulu masih bisa ini, tiang listrik itu dibuat iklan itu. Iya. Sini nggak tahu ada nggak? Masih ada aja, Pak. Di Surabaya nggak boleh, sudah lama ya. Jadi kalau lihat lokasinya bagus, saya catat ini. Kemudian saya mulai bikin listingan sendiri. Oh, ini cocok nggak cocok. Itu saya lakukan. Cari. Dilala dekat rumah ada tulis disewakan. Waduh, saya maunya beli. Lokasi sudah cocok, luasnya cocok. Saya minta luasnya 1.000 loh. Saya dapat luasnya 1.100. Saya minta lebarnya 15 meter, persis 15 meter saya dapat. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah kalau memang tidak dapat, tidak apa-apa. Tapi yang penting saya tetap manifesting, tiap malam saya happy, bayangkan saya sudah dapat. Tidak berapa lama berubah dijual. Oke. Saya telepon brokernya, berapa? Sekian, oke. Tawar, tidak bisa, oke, ambil, langsung bayar. Dan dapat sampai sekarang ini jadi tempat tinggal saya, jadi kantor saya. Jadi itu harus dilakukan upaya sekecil apapun. Misalkan lagi, Joy datang ini ke sebuah mana itu pesta, biasa kan dapat undian kan? Iya. Biasanya sekarang dikasih emas batangan ya. Bener ya? Nggak semua sih, Pak. Nggak semua. Ya oke lah, dapat hadiah kan? Nah, apa yang terjadi? Kita gini, kalau Joy datang, kalau dulu kan kita memasukkan itu kan ada kayak kupon kan? Iya. Nah, kita ambil yang settingan yang lama lah, yang pakai kupon lah. Kalau Joy tidak memasukkan kupon ke dalam mangkok ini, kira-kira bisa dapat nggak? Mau ditarik bagaimanapun tidak dapat. Atau kalau sekarang itu mereka yang pakai itu loh, pakai roda tuh, pakai komputer, diputar spinning, itu nanti nomor berapa kan? Pertanyaan saya, kalau Joy tidak datang, nggak ada juga. nggak ada juga. Kasus yang spektakuler ya, yang luar biasa ini dicapai oleh salah satu murid saya di Batam. Dia punya mobil sudah kira-kira 15 tahun usia mobilnya. Dia kepingin mobil baru. Tapi saya mengajari mereka, kalau buat goal itu jangan cuma mobil baru, jangan. Spesifikasinya jelas, kemudian mereknya jelas, ditutup dengan sebuah statement. Selalu harus ditutup dengan statement ini. Atau yang lebih baik. Karena kalau kita harus mobil ini, ya kalau jatahnya kita ternyata yang lebih bagus, nggak dapat dong. Kan kita maksa. Iya. Atau yang lebih baik. Harus. Tapi jangan dengan pasangan ya. Sekarang kalau sudah pasangan sudah cukup. Iya. Jangan atau yang lebih baik ya. Hati-hati loh ya. Nah, dia menulis itu. Di Batam itu ada di mall baru namanya Grand Batam. Kemudian dia masukkan kupon-kuponnya dia. Di hari undian itu, mestinya dia nggak dapat. Dia datang, dicabut. Oke, nomor sekian yang pemilik yang nomor ini udah hadir. Iya. Yang kedua belum hadir. Yang ketiga masih di parkiran. Nomor 4 sudah datang tapi ke toilet. Oke. Nggak dapat. Yang kelima nomornya dia ada di samping di mana di depan ini ke orang yang nyabut nomor. Jadi dia dapat apa tahu nggak? Apa, Pak? Rumah. Wow. Bukan mobil. Itu rumah harganya hampir 1 miliar itu. Dia bilang sama saya, dia kontak, Pak, terima kasih Pak, saya dapatnya lebih bagus. Saya bilang, ya karena kamu nulis mobil atau lebih baik. Dan kalau memang Tuhan sudah kasih kamu rezeki, jatahnya kamu dapat yang lebih baik, ya, dapat yang lebih baik. Lah saya bilang, ya, benar, why not? Ya, jangan ya. ditutup kemungkinan itu. Dan dia pasrah saja, dapat, puji Tuhan, alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa. Dan memang itu sudah rezekinya dia. Lewat 4 loh, 1 belum datang, ada yang masih di parkiran, ada yang di toilet segala macam. Dia yang dapat. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Harus melakukan upaya walaupun sekecil apapun, harus dilakukan. Kalau nggak bisa. Sekadar googling aja loh tadi yang kayak Yes, sekadar googling. Harus. Ini memberitahu bawah sadar kita, hey, aku serius loh. Serius ini, saya mau mencapai goal ini. Maka vibrasi kita tuh akan bekerja dengan sangat kenceng. Itu yang seringkali orang tidak pahami. Pikirnya sudah, udah usah ngapa-ngapain ini. Oke. Ini ilmu baru ya Tribuners. kayak jadi pernah gini kan Pak. Kemarin itu kepengen kali lah beli tablet. Tapi ya memang iya, cuman di mulut aja nih, nggak ada kepikiran. Sampai ada teman Joy bilang, aku pengen beli tablet. Dia bilang kayak gitu kan. Baru waktu pikir, oh iya, ini 2 bulan yang lalu aku kepengen. Joy pikirin. Kesampaian juga. Beli atau diberi? Beli.
Lain kali buka opsinya. Oke. Jadi ini tablet ini saya mau dan bisa saya dapatkan dengan cara apapun. Oke. Karena bisa saja dikasih orang loh. Iya. Nah, kenapa kita harus beli kalau bisa dikasih? Ya, Ya udah serius ini. Ada orang bilang, oh ini nggak masuk akal Pak Adi. Nah, kalau Anda bilang nggak masuk akal, nggak masuk akalnya Anda. Karena beliefnya Anda menyatakan nggak mungkin. Oke. Kalau nggak mungkin ya nggak dapat. Oke, mau yang lebih seru lagi nggak? Boleh, Pak. Oke, salah satu peserta workshop TLT, saya nggak usah sebut namanya lah. Dia kepingin mobil Porsche, merah, cewek ini kan, dia kepingin mobil Porsche. Dia berusaha dengan segala cara nggak bisa. Apapun dia lakukan nggak bisa dapat. Dia ikut workshop, dia belajar, dia ngerti cara melakukan manifesting, kemudian dia pulang. Selesai workshop. 3 bulan persis dia dapat mobil yang dia mau. Free. Gokil. Believe it or not, free. Kemudian dia bilang sama mobilnya begini, dia bilang sama mobilnya, kamu ya, saya sudah dapat yang merah nih, kamu harus bawa temanmu satu ke saya lagi. Saya butuh satu lagi nih. Nah, yang kedua dia dapat 18 bulan kemudian, 1,5 tahun kemudian. Warna biru. Free. Free juga. Sudah. Jadi mau dibilang percaya atau tidak, dia dapat. Tapi dia tetap melakukan upaya dong, supaya bawah sadar tahu bahwa dia serius. Dan ternyata dapatnya gratis, alhamdulillah siapa yang tidak mau gitu. Betul. Saya bilang sama dia, lu punya 2, kirim ke saya 1 dong. Dia bilang, Bapak mau nih, serius. Saya bilang, iyalah, saya kirim loh Pak ke Bapak 1. Saya bilang, enggak lah, saya bilang, saya nggak demen mobil ini, saya sukanya mobil keluarga, family, saya bilang gitu. Nanti kamu kirim ke saya terima, saya jual, saya ganti mobil lain. Tapi dia dapat 2 itu gratis. Jadi itu adalah bagaimana LOE bekerja. Kalau dia misalkan dia itu harus kerja keras, kemudian dia baru dapat kumpulkan duit, kemudian dia baru beli mobil, itu mah biasa bukan LOE. Karena kan semua orang melakukannya begitu. Kalau ini tiba-tiba dia dapat. Dan banyak orang bilang sinkronisitas, kebetulan tidak kebetulan. Kemarin saya di Medan ini pertemuan yang sebelumnya, ada yang bilang cerita ke saya, Pak, saya dapat perjalanan gratis ke Amerika. Saya tulis itu goalnya saya, dan saya manifesting. Saya jujur duitnya nggak ada Pak kalau harus ke Amerika, tapi saya kepingin. Entah bagaimana ada family di Jakarta nawarin dia dan suaminya ke Amerika liburan. Wow. Tahu nggak uang belanjanya dikasih berapa? Uang sakunya dikasih berapa? Berapa? Pertama dikasih 10.000. Setelah tur hotel semua di cover, dikasih 10.000. Waktu mau berangkat, family di Jakarta bilang, khawatir kalian kurang nih, tambah lagi 5.000. 15.000 US buat mereka gunakan saat liburan. Dan itu gratis. Itu LOE saya bilang. Mau percaya atau tidak, ini realitas itu loh. Sampai terpesona ya. Iya. Jadi kepikiran nih Pak. Jadi kemarin itu apa itu makanan Malaysia yang nasi lemak bukan? Bukan nasi lemak, yang dia banyak bumbunya, banyak kuah-kuahnya. Ada nggak Tribuners yang tahu itulah nasi yang kalau kita bilangnya kayak nasi Padang tapi di Malaysia. Jadi juga kepingin sekali makan itu. Itu juga cerita ke teman bulan 2 maybe ya. Juga kepingin kali makan nasi itu kan. Terus ya udah berlalu gitu, tapi mungkin pikiran bawah sadar ini mengkonekkan kalau ini serius. Yes. Nah, bulan lalu nih Joy datang nih kesempatan ke Malaysia gratis, kunjungan dari kantor ke sana, ada yang buat acara di Penang dan Joy makan nasi itu. Nah, tuh kebetulan enggak? Kalau itu Joy bilang kebetulan enggak ya? Tidak ada yang kebetulan di semesta ini, enggak ada yang kebetulan. Semua itu berjalan seperti yang sudah kita harapkan atau rencanakan. Tapi ingat loh ya, selalu ada faktor X. Kita boleh coba dengan cara apapun, tapi kalau faktor X, orang bilang faktor Tuhan, faktor karma ini tidak mendukung, nggak bisa lah. Saya ngalamin dalam hidup saya berapa kali. Kalau memang ini bukan untuk saya, nggak bisa dapat. Tidak mungkin itu. Ya, jadi ya kembali lagi. Boleh manifesting, tapi selalu ingat ada faktor X ini. Jadi komponen Tuhan atau karma ini harus diperhatikan. Coba misalkan orang-orang biasa tiba-tiba sekarang, saya mau jadi presiden, ya kamu mau manifesting kayak bagaimanapun, nggak bisa. Ya, jadi harus realistis juga. Itu tadi ya Tribuners. Nah, jadi juga ada informasi nih kan, ini
tema yang kita bahas ini cukup menarik ya Pak, law of attraction. Ya. Nah, jadi Tribuners, dia mau ngasih informasi kalau Pak Adi ini bakalan datang ke Medan dan bawain seminar mengenai tema ini. Mungkin kalau kita cakap di sini ya paling berapa menit sih? 40 menit ya Tribuners, tapi di sana bakalan lebih lengkap lagi, yaitu pada tanggal 16 November 2025, itu hari Minggu. Jadi kalian pasti libur ya di situ. Nah, untuk lokasinya ada di Tiara Convention Center. Untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa follow dan lihat informasinya di Instagram rumahsejahtera.id. Nah, sebagai penutup nih Pak Adi, adakah informasi yang mau Bapak sampaikan kepada Tribuners mengenai mungkin law of attraction ini, atau apa aja yang mau disampaikan kepada Tribuners? Oke, jadi begini teman-teman, kita manusia ini kan makhluk yang luar biasa sebenarnya, dibekali dengan pikiran, kesadaran, pengetahuan. Kita punya pikiran sadar, punya pikiran bawah sadar. Kita ini manifesting, mewujudkan, memanifestasi di dalam hidup kita umumnya berdasarkan program-program lama. Jadi saya menyebutnya sebagai program-program default. Apapun kondisi kita saat ini, kualitas hidup kita, realitas kita itu adalah hasil dari manifesting menggunakan program-program lama, belief-belief lama. Sekarang kalau kita sudah ngerti mengenai manifesting ini, perlu mengubah program-program ini menjadi program yang baru, yang lebih mendukung keberhasilan hidup kita. Jadi pilihannya dua, manifesting by default. Defaultnya kita kalau bagus ya alhamdulillah. Kalau defaultnya jelek ya hidup kita akan parah itu. Ada satu lagi, manifesting on purpose. Bisa secara default mengandalkan program-program lama, dan ini yang terjadi pada mayoritas orang. Atau kita secara sadar memilih untuk memanifestasikan apa. Ya, jadi pilihan sadar ini akan mengubah hidup kita. Dan semua orang itu berhak, layak untuk hidup sukses, mulia, sejahtera, bahagia, kaya raya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adi sudah sowan kembali ke Tribun Medan ya. Semoga Pak Adi sehat selalu Terima kasih. dan semakin melejit lagi karirnya. Terima kasih, demikian juga dengan Joy. Amin. Oke Tribuners, kalau begitu itu dia cakap-cakap edisi kesehatan kita kali ini bersama Bapak Adi. Kalau begitu saya Joy, Pak Adi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.